Hai. Mari mendengarkan pantun rohani bersama Hayun dari Denpasar. Berdasarkan bacaan hari ini, Rabu 27 Juli 2022. Diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 44 sampai dengan 46. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Allah. Kali ini Yesus memberikan perumpamaan yang cukup menarik untuk menggambarkan surga kepada umatnya. Pertama kali Yesus mengumpamakan surga sebagai harta yang terpendam. Perumpamaan kedua tentang pedagang yang mencari mutiara. Dua perumpamaan singkat dalam ayat bacaan hari ini hendak memotret perjalanan iman seseorang. Yang satu ringan dan mudah, seperti menemukan harta terpendam di lahan yang sedang dikerjakannya. Sedangkan yang satunya harus mencarinya dengan menempuh jalan yang lebih berat dan sukar. Harganya naik sampai sepertiga. Bisa mengurangi kebersamaan. Yesus mengajarkan kerajaan surga dengan menggunakan perumpamaan. Perumpamaan ini bisa kita temukan realitasnya dalam perjalanan keselamatan manusia semasa dan setelah Yesus hidup. Ada seorang penjahat yang berada di sisi kanan Yesus, yang hari itu juga dijanjikan surga bahagia bersama Yesus. Sementara seluruh rasul Yesus semuanya meninggal setelah mengalami siksaan berat karena mempertahankan imannya, kecuali Yudas yang bunuh diri. Lantas, di manakah titik temu di antara keduanya? Dan bagaimana kita mengusahakan diri agar dapat memperoleh kerajaan surga? Kekayaannya memang tak terkatakan. Ada warisan yang turun-temurun. Kerajaan surga bisa diibaratkan seperti penemuan harta karun. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Allah. Pertama-tama yang harus kita sadari bahwa iman itu adalah rahmat dan anugerah yang datang dari Allah. Ada orang yang tiba-tiba menerima rahmat dan anugerah berupa iman kepada Yesus. Ada orang yang secara sungguh-sungguh mengusahakan agar dia layak dan akhirnya berhasil menerima rahmat dan anugerah. Namun tidak sedikit juga orang yang mengusahakan namun belum diberi oleh Allah. Pada bagian ini seolah-olah kita merasakan bahwa Allah telah bertindak tidak adil kepada manusia. Mengapa ada yang mendapatkan dengan gampang dan ada yang sukar sekali memperolehnya? Allah memang memberikan cara pengenalan yang berbeda-beda.
Namun pada akhirnya kebahagiaan kekal yang dirasakan para umat pilihannya akan sama. Pandemi landai, mulai banyak acara. Maka harus menjaga kesehatannya. Kerajaan surga seperti mutiara. Orang rela bayar berapapun harganya. Setelah rahmat dan anugerah tersebut kita terima, apakah kita tidak perlu melakukan apapun? Nah, pada bagian ini, rupanya keduanya memiliki titik temu yang sama, bahwa rahmat dan anugerah dari Allah tersebut harus dipertahankan dengan sungguh-sungguh, agar iman tersebut tetap tinggal di hati kita. Ada orang yang tidak dapat mempertahankan iman yang telah diterima, sehingga harta yang berharga tersebut terpendam kembali. Sementara yang lainnya berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mempertahankan imannya akan Yesus Kristus, kendati mengalami siksaan dan penderitaan, karena yakin akan memperoleh kebahagiaan kekal. Yesus memberkati usaha kita. Terima kasih. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi, selamat bertekun berusaha menuju kerajaan surga dalam iman dan kebenaran. Salam surga, berkah dari